Halo guys, ketemu lagi dengan aku dan kali ini aku mau ngejelasin apa sih yang harus dilakukan saat minggu pertama atau sesi 1 tutorial online. Biasanya yang keder itu adalah para maba, tapi nggak menutup kemungkinan ada malah juga. Kenapa? Ya mungkin malahnya kemarin-kemarin ikutnya TMK, jadi baru pertama kali ikut tuton. Jadi kita langsung aja. Yang harus dilakukan pertama kali saat buka e-learning adalah pastikan mata kuliah itu lengkap. Mata kuliah yang kita ambil itu lengkap di e-learning. Karena kalau nggak lengkap berarti sebagian mata kuliah atau seluruh mata kuliah itu terjaring TMK oleh beberapa hal seperti kendala jaringan. Jadi saat sudah klik kesediaan tuton dan tulisannya berhasil, ternyata saat hari terakhir mereka nggak klik lagi padahal sudah di reminder untuk klik ulang. Jadi dia tetap terjaring TMK gitu. Nah, atau mungkin non-sipas yang memang saat registrasi MK hanya centang tuton sebagian mata kuliah aja. Jadi sebagiannya lagi terjaring TMK. Jadi ada beberapa kendala lah ya. Nah, jadi nggak masalah mau TMK atau tuton. Nah, sekarang kita akan membahas tuton. Coba aku pilih salah satu mata kuliah yang mau aku jadikan contoh yang harus dikerjakan atau yang akan dikerjakan di sesi 1 ini. Aku mau coba pilih Translation 3 sebagai contoh mata kuliah. Nah, di sini ada pendahuluan yang dimana bawahnya itu ada video sapaan tutor. Jadi hanya untuk tutor ya, kita nggak usah bikin video. Nah, kalau kita scroll lagi, di sini tuh ada RAT, Rancangan Aktivitas Tutorial. Yang dimana bisa via PDF, bisa via Word. Jadi tergantung mata kuliahnya, disediakannya via apa. Nah, di bawahnya itu kadang ada tulisan Mark S. Done, ada juga yang kosong kayak gini nih. Nah, kalau misalkan dia tulisannya Mark S. Done, teman-teman boleh klik dulu RAT-nya terus dia ngedan sendiri, atau teman-teman bisa klik langsung karena tulisan Mark S dan itu bisa kita klik sendiri. Jadi seolah-olah udah dibaca, tapi lebih bagus dibaca sih biar mengerti apa itu RAT. Nah, terus di bawahnya tuh ada forum perkenalan nih. Forum perkenalan itu tulisan bawahnya to do. Make forum post one. Nah, itu artinya harus dikerjakan atau harus dibuka. Jadi kalau tulisan Mark S dan itu bisa diklik secara manual, tapi kalau yang to do itu wajib dikerjakan. Ada apa aja sih di to do yang forum perkenalan? Ya, perkenalan. Jadi kita klik add a new discussion topic dan di subject ini kita tulis perkenalan dan ini adalah contohnya. Aku cuma tulis halo, nama saya Aryesi, oke? Terus kalau udah aku tinggal post to forum aja. Nah, kalau udah di post to forum, dia akan muncul kayak gini. Dan dalam waktu 30 menit aku masih bisa edit, tapi kalau udah lewat udah nggak bisa. Jadi kalau udah tuh akan muncul di bawah nih, di bagian tabel. Oke, kita lanjut. Nah, kalau aku back itu kita scroll paling bawah tuh ada yang namanya progress, yang dimana hijau itu sudah dikerjakan dan biru itu belum. Nah, ini yang hijau itu adalah forum perkenalan yang tadi kita udah kerjakan. Karena RAT tadi nggak ada mark S dan atau tuduhnya, jadi dia nggak muncul kolom progresnya. Nah, kalau ini tata tertib, yang dimana tata tertib itu juga tetap harus dibuka karena tertulis tuduh. Nah, jadi aku buka aja biar tuduhnya jadi done. Dan kolom progresnya dari biru bisa jadi hijau. Nah, kalau udah aku buka tata tertibnya itu aku refresh aja dan di sini sudah muncul dan di bawahnya dan progres aku udah berubah jadi hijau. Lanjut kita ke sesi 1 ada apa aja? Kalau kita scroll sesi 1 itu pertama ada kehadiran sesi 1 yang disebut dengan absen. Nah, di bawahnya itu ada materi-materi dan diskusi. Nah, jadi kita kalau buka kehadiran atau absen itu kita tinggal klik hadir terus di submit. Tapi aku mau lihat nih berhasil atau enggak. Jadi aku tinggal klik view grades dan di sini nanti akan kelihatan kalau dia masih strip artinya itu masih gagal, tapi kalau sudah 100 berarti dia sudah berhasil. Nah, di sini aku udah 100, berarti absen aku di sesi 1 mata kuliah ini sudah berhasil. Terus kalau misalkan aku back lagi, itu di paling bawah kalau kita scroll lagi itu ada materi-materi inisiasi yang dimana materi-materi bahan ajar kita selain buku modul. Nah, tapi di sini tertulis Mark S dan teman-teman mau buka boleh untuk dipelajari, tapi kalau teman-teman nggak usah dibuka deh kak, nggak apa-apa, aku lihatnya dari modul aja. Nggak, jadi ya bisa Mark S dan itu tinggal diklik aja, karena kalau tulisannya Mark S dan itu bisa didankan secara manual, tapi kalau tulisannya to do itu nggak bisa. Nah, jadi di sini aku udah klik semuanya dan tinggal diskusi. Karena ditulisannya to do, otomatis sudah harus dikerjakan ya. Nah, cara untuk pengerjaannya itu adalah dengan mengreply soal yang ada di e-learning. Jadi contohnya seperti ini.
Tapi karena aku belum mau mengerjakan, jadi aku cuma kasih contoh aja ya. Klik reply, terus di kolom itu kita kirim jawaban kita, kalau sudah tinggal di post. Nah, nanti di kolom progres ini, kolom biru bagian diskusi itu akan hijau dengan sendirinya. Nah, ternyata di sini aku masih biru. Kenapa? Karena memang aku tadi belum ngerjain kan. Nah, tapi ada juga kendala yang di mana kolom diskusi, kolom progres bagian diskusi itu masih biru walaupun kita sudah mengerjakan. Nah, caranya gimana nih biar udah dikerjain tapi kok masih biru? Nah, caranya kayak gini teman-teman. Teman-teman balik lagi ke diskusi satu mata kuliah tadi, terus teman-teman reply lagi jawaban teman-teman. Jadi kayak ada 2 jawaban gitu, kalau udah di-submit lagi nggak apa-apa. Jadi, kalau kita scroll jawaban kita tuh ada 2, itu nggak masalah. Nah, nanti kalau sudah teman-teman boleh refresh, dan setelah refresh nanti teman-teman tinggal cari jawaban teman-teman yang ada 2 tadi, salah satunya dihapus, yang paling akhir aja dihapus. Ini cara cari jawaban kita dengan cepat tanpa scroll ke bawah. Jadi titik 3 kanan atau kiri, atas atau bawah tergantung handphone, terus pilih cari di halaman, lalu ketik aja nama lengkap kita di sini. Kalau sudah ketik nama lengkap, dia otomatis ke jawaban kita langsung. Nah, di situ terlihat jawaban kita tadi kan ada 2, hapus aja salah satu, jawaban yang terakhir aja yang dihapus gitu. Nah, kalau untuk dari handphone ya, kalau untuk dari PC, laptop atau komputer, bisa dengan ketik CTRL F di bagian layar diskusi ini. Jadi nanti akan muncul kolom seperti ini, ya udah ketik nama lengkap dan lakukan hal yang sama dengan yang di handphone tadi. Atau sebelum melakukan hal yang tadi juga bisa dengan cara refresh dulu, coba kalau misalkan di refresh tiba-tiba udah berubah hijau ya nggak perlu lagi repot-repot kayak tadi. Tapi kalau masih biru ya udah lanjutin. Nah, sekarang aku mau nunjukin nilai. Nilai itu aku karena belum kerjain ya, jadi aku kasih tunjuk aja dari kolom jawaban teman kita yang lain sebagai contoh. Nah, nilai itu akan muncul di sebelah kiri tulisan permaling. Di situ nanti ada tulisan angka nilai gitu, misalkan 80, 93 dan lain-lain. Nah, itu adalah nilai yang dikasih tutor. Biasanya tutor itu kalau kasih nilai sekalian juga dengan komentar, entah itu komentar bagus atau mungkin disuruh perbaikan atau mungkin disuruh ditambahkan. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan atau perbaikan ya tinggal di reply aja komenan dari tutornya tadi. Tapi kalau tidak ada tulisan reply, teman-teman boleh reply ulang jawaban teman-teman yang sudah dikomentari oleh tutornya tadi, nggak apa-apa. Nanti tinggal chat aja tutornya di message yang ada di e-learning, bilang, maaf tutor, di komentar tutor tidak ada tulisan reply, jadi saya reply jawaban saya sendiri di bawah komentar dari tutor untuk memperbaiki nilai saya. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin kalau misalkan tutornya komen ada tulisan reply, teman-teman langsung reply aja jawaban tutornya dan DM tutornya lagi boleh, atau mungkin nggak di DM juga nggak apa-apa. Yang penting kalau tutornya mengarahkan untuk revisi, ya lebih baik direvisi ya atau ditambahkan. Nilai itu yang bisa dilihat hanya nilai kita, nilai teman-teman yang lain itu nggak bisa dilihat ya. Sama kayak mereka juga nggak bisa ngeliat nilai kita. Oh iya, teman-teman juga bisa nge-reply jawaban teman-teman yang lainnya ya yang ada di learning. Jadi misalkan si A mengomentarin si B, itu juga bisa. Jadi nggak cuma tutor yang bisa ngomentarin kita, tapi kita juga bisa ngomentarin orang dan orang juga bisa mengomentari kita. Itu juga nambah nilai loh. Oke Kak, jadi bedanya apa nilai yang dikasih tutor dengan tulisan grades atau nilai yang ada di e-learning bagian atas? Nah, kalau grades ini kalau kita buka di gembok merah terus atasnya tadi ada grades. Kalau misalkan aku klik translation 3 ini, itu grade-nya udah 3. Kenapa? Karena itu adalah nilai dari progresnya kita. Jadi aku tadi kan udah absen nih di translation 3. Nah, untuk absen sesi 1 itu nilainya 3 karena aku hanya absen, belum mengerjakan diskusi. Kalau aku udah mengerjakan diskusi, nanti angka 3 ini akan berubah naik gitu. Dan untuk absen itu nggak semua sama ya setiap sesi ya. Jadi sesi 1 3, belum tentu sesi 2 itu nilai absen juga 3. Dan kalau sudah dinilai tutor juga angkanya akan naik. Oke, kita balik ke bagian awal tadi. Kenapa paling ujung masih ada biru padahal sesi 1 semua udah dikerjain? Karena yang paling ujung itu adalah tugas 3 yang dimana munculnya saat sesi 7. Jadi abaikan aja. Oke guys, aku rasa cukup ya untuk penjelasan apa sih yang harus dilakukan untuk pertama kali di sesi 1 Tuton ini. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa lihat di YouTube aku bagian gambaran tutorial online. Terima kasih.